Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Asep? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Udah ditanya ya. Lupa udah nanya barusan. Siap, siap, Alhamdulillah. Apa yang terpikir dengan penjelasan barusan Iya, bahwa sunnah Rasul jalan kaki, nanti apalagi dilengkapi jalan kakinya sambil bertasbih, sambil berzikir, atau sambil murojaah Quran itu ya, betul. pakai headset itu sebelah, kalau harus pakai headset sebelah aja supaya tetap peka dengan situasi. Nah, gimana menurut analisa yang didapat ini jalan Iya, kaki ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada beberapa manfaat yang memang telah uraikan. Alhamdulillah tadi sudah lengkap, kaitannya dengan jalan kaki. Jadi ada aspek psikis, kemudian juga ada aspek fisik, Aspek psikis pernah diteliti, jalan kaki melewati taman, jalan kaki melewati jalan raya, dan perkampungan. Ternyata itu aspek Hmm, psikis berbeda juga. Jalan kaki dengan pertokoan, seorang di, pertokoan. ya pertokoan, jalan kaki dengan seorang diri, jalan kaki dengan teman-teman, itu juga mempunyai aspek psikis yang berbeda. Nah, Hmm, barusan tambahkan bagaimana kalau jalan kaki misalnya sambil dengarkan murotal, itu memang belum saya temukan penelitiannya, tapi insya hmm, Allah pasti akan berdampak. Yang kedua adalah terhadap fisik. Jadi ketika air itu tidak bergerak, memang potensi bahaya, potensi penyakit. Ketika uang diperbankan itu memang tidak bergerak, disimpan begitu, ini juga potensi masalah ekonomi. Nah, hmm. dan manusia itu memang diciptakan untuk bergerak, keep moving. Jantung kita aja kan bergerak ya, sejak 4 minggu kita dalam kandungan, terus bergerak sampai sekarang. Nah, ketika seseorang bergerak, maka ada banyak dampak. Yang paling banyak terasa itu adalah masalah sirkulasi darah. Yang tadinya mungkin sirkulasi darah ke daerah-daerah terpencil, mungkin ya daerah-daerah ujung begitu, seperti sebutkan tadi glaukoma. Glaukoma itu kan peredaran darahnya kecil ke sana. Ketika misalnya peredaran darah kecil itu flow-nya bagus, lancar, itu juga bisa mencegah terjadinya glaukoma. Demikian juga kalau kita perhatikan untuk pankreas. Ke pankreas juga sama. Makin bagus sirkulasi, makin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusakan. Nah, berikut ada data tentang jalan kaki, boleh izin di-share. Iya, boleh, boleh. Nanti A juga menyebutkan ada data yang lain dalam Ya, Gaya. baik Tinggal teman-teman baca kalau semua. silakan. Kalau kita lihat by data di sini, ada penelitian dari Stanford University tentang beberapa negara yang membiasakan jalan kaki. Jadi ini diteliti mengumpulkan data 717 orang di dunia ini, dikumpulkan melalui aplikasi kan. Suka ada aplikasi ya yang kita download begitu. Nah, dari peneliti Stanford ini dikumpulkan, inilah hasilnya dari 111 negara. 111 negara ketika dikumpulkan, inilah hasilnya. Jadi ada beberapa negara yang rajin jalan kaki katanya, nih. Yang pertama itu Hmm, adalah China, kemudian 111 itu mungkin tidak terekam, dan ternyata ada nih Indonesia di sini, dengan rata-rata 3.513 langkah per hari begitu. Nah, Turki ini jauh di atas kita, jauh di atas Amerika, dan jauh di atas Australia. Untuk kebiasaan jalan kakinya itu 5.057 langkah per hari. Nah, jadi dari kebiasaan seperti ini kita juga bisa tergambar tingkat derajat kesehatan negara-negara ini seperti apa, dan hmm. ternyata itu ada korelasinya begitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tubuh kita. Ketika kita olahraga jalan kaki, yang paling utama itu yang saya temukan ya adalah meningkatnya sistem sirkulasi. Sirkulasi ibaratnya dia mengangkut makanan, mengangkut oksigen, termasuk mengangkut sampah. Jadi ibarat jalanan, kalau misalnya jarang dilalui, maka jalanan itu akan kemungkinan menyumbat. Jalan tersebut akan terpenuhi sampah. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini Hmm. pembuluh darah ketika Itu pergerakan. kolesterol. Ya, ini timbunan-timbunan flak, bisa dari kolesterol, bisa juga dari trigliserida dan lain sebagainya.
Jadi ketika seseorang itu aktivitasnya tinggi, rajin jalan kaki di atas 7.000, ada yang mengatakan 6.000, tapi rata-rata kalau di Eropa itu 7.000 sampai 10.000. Maka timbunan-timbunan flak-flak di dalam pembuluh darah ini jauh menurun. Makanya dampaknya tadi mencegah stroke, ya stroke itu kan karena bisa sumbatan atau karena adanya pecahnya pembuluh darah. Menyehatkan ginjal juga iya, karena sirkulasinya sangat bagus. Jadi ibarat jalan dipakai terus. Selain jalannya bersih juga, maka sel-sel yang tadinya pasokan energinya itu mungkin apa adanya, ini bisa lebih bagus. Sel-sel yang tadinya numpuk, metabolit atau sisa-sisa metabolisme, yang tadinya mungkin diangkutnya itu apa namanya ala kadarnya, ini bisa lebih baik. Jadi dampaknya itu memang sangat signifikan. Kemudian yang paling bermakna juga adalah regenerasi sel yang lebih bagus. Ketika dalam suatu area misalnya ada sel yang rusak atau sel yang tua misalnya, ketika misalnya aliran darahnya itu bagus, maka peremajaan daerah-daerah tersebut juga akan lebih cepat. Nah, ketika peremajaan itu lebih cepat, seseorang bisa dalam keadaan kebugaran yang lebih tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat dari ototnya juga sama, bagaimana ketika otot bergerak, maka akan terjadi peningkatan blood flow ke sana, peningkatan aliran darah ke sana juga. Ada 4 efek di sana, yaitu nutrisi, oksigen, kemudian pembuangan metabolit, dan regenerasi sel. Jadi betapa banyak kalau kita perhatikan. Nah, untuk lambung juga sama. Jadi intinya, sahabat-sahabat semua, paling tidak benefit-benefit yang telah sampaikan tadi ada 2, yaitu aspek psikis dan aspek fisik. Mungkin demikian gambarannya sedikit. Masya Allah. Wah, seneng nih. Bacakan juga ini, mohon maaf ya ke Kang Endut, ke Iso, ke Yayan yang lagi nyimak, atau ke siapa teman-teman yang memang oleh Allah kakinya dijaga untuk tidak banyak melangkah ya. Ada yang lumpuh secara syariat ya begitu, tapi itu pasti ada rencana Allah di balik semua itu. Mohon maaf kepada yang memang sudah ditakdirkan sulit bergerak ya, ke oges dan sebagainya. Sebutkan sebuah artikel ya, boleh Dok ya. Jadi ketika jaga kaki Anda kuat. Sebelumnya mohon maaf kepada yang tidak memungkinkan menjalankan ini karena memang udah takdirnya seperti itu. Misalkan susah bangun, susah berbaring, susah berjalan, pasti ada rahasia Allah di balik sakit itu. Tetapi yang bagi yang memungkinkan ya, ketika kita menua, jangan ketika kita tua, kaki kita harus selalu kuat. Ketika kita menua, bertambah tua, kita tidak perlu takut rambut kita beruban atau kulit kita kendur, keriput. Jangan takut. Di antara tanda-tanda umur panjang dalam tanda kutip dirangkum oleh Prevention majalah Amerika, otot kaki yang kuat sebagai yang paling penting dan esensial. Jika tidak menggerakkan kaki selama 2 minggu, kaki Anda menurun, kekuatan kakinya ya menurun, berkurang sekitar 10 tahun. Sebuah penelitian dari University of Copenhagen di Denmark menemukan bahwa baik tua maupun muda selama 2 minggu tidak aktif, kekuatan otot kaki dapat memperlemah sepertiganya. Yang setara dengan penuaan 20-30 tahun. Jangan risau ya dengan disebut penuaan, tetapi risau itu adalah terjadinya perlemahan ya. Otot kaki kita melemah, butuh waktu lama untuk pulih, bahkan jika kita melakukan rehabilitasi dan latihan nanti. Karena itu olahraga jalan kaki sangat penting. Seluruh berat badan tetap bertumpu pada kaki. Kaki adalah sejenis pilar yang menahan beban tubuh manusia, yang menarik 50% dari tulang seseorang dan 50% otot ada di kedua kaki. Sendian dan tulang terbesar terkuat tubuh manusia juga ada di kaki. Tulang yang kuat, otot yang kuat, sendi yang
fleksibel, membentuk segitiga besi yang membawa beban terpenting pada tubuh manusia. 70% aktivitas manusia dan pembakaran energi dalam hidup seseorang dilakukan dengan 2 kaki. Oh gitu ya, 70% pembakaran itu di kaki. Tahukah, ketika masih muda yang pahanya memiliki kekuatan yang cukup untuk jadi muda itu cukup untuk mengangkat mobil kecil. Kaki adalah pusat penggerak tubuh. Kedua kaki memiliki 50% saraf tubuh manusia, 50% pembuluh darah, 50% darah yang mengalir melaluinya. Ini adalah jaringan peredaran darah besar yang menghubungkan tubuh. Bila kaki sehat, maka konvensi arus darah mengalir dengan lancar, sehingga orang yang memiliki otot tungkai kuat pasti memiliki jantung yang kuat. Penuaan dimulai dari kaki ke atas.